John masih berada di dalam kamar setelah Samantha berlari keluar. Dia di sini karena sedang membaca pesan dengan asistennya Billy. Master, Nona Stella menunggu sedari tadi, dan dia bilang sangat ingin bertemu denganmu. Itu pesan yang dikirimkan oleh Billy. Setelah membaca pesan itu, John segera menghubungi Billy. Dia tidak menyangka jika Stella masih bersikeras menunggu kedatangannya. Billy, abaikan saja dia. Perintahnya. Siap, Master. Jawab Billy. Aku ingin kau datang kemari. Bawakan semua berkas kerja sama dengan Bill Loren dan semua berkas yang berhubungan dengannya. Perintahnya. Untuk apa, Master? Tanya Billy heran. Bawa saja, tapi ingat, jangan sampai Stella tahu kau akan ke sini. Aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Satu hal lagi, aku ingin kau memanggil dokter pribadiku kemari dan nanti aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Siap, Master. John mematikan ponselnya dan berpikir sejenak. Dia ingin berbicara serius dengan Billy tapi dia tidak ingin Samantha mendengar dan tahu pembicaraan mereka. John segera keluar dari kamar dan mencari Samantha. Di balkon tampak Samantha sedang menjemur pakaian yang telah dicucinya. John tersenyum dan segera menghampiri Samantha dan segera memeluk wanita itu dari belakang dan menciumi pipinya. Baby, kita sudah seperti pengantin baru saja. Bisiknya. Jangan menghayal. Samantha melepaskan lengan John yang melingkar di pinggangnya. Sana pergi, jangan ganggu. Usirnya. John menarik tangan Samantha dan membawanya ke dalam pelukannya. Baby, aku ingin kau pergi ke rumahku untuk mengambil pakaianku. Samantha langsung menatap John dengan tidak percaya. Apa? Kenapa aku harus mengambil pakaianmu? Aku ingin mandi tapi aku tidak punya pakaian bersih. Apa kau ingin melihatku tanpa baju seharian? Tanyanya sambil tersenyum usil. Kenapa harus aku? Kau bisa meminta Ron mengirimkan pakaianmu, bukan? Baby, ingat, kau sedang bekerja denganku dan jangan membantah. Baiklah, tapi setelah ini. No baby, I want now. Tapi jika kau tidak mau tidak apa-apa, aku akan pergi mandi dan tanpa baju di depanmu seharian. Katanya lagi. Samantha memejamkan matanya, mulai kesal dengan John yang sedang memeluknya. Baik-baik, aku akan pergi. Dasar menyebalkan. Gerutunya kesal. Samantha melepaskan diri dari pelukan John dan mendengus kesal. Dia berlalu dari hadapan John dan segera masuk ke dalam kamarnya untuk berganti pakaian. Tidak lama kemudian dia keluar dari kamarnya dengan pakaian yang sudah rapi. Di bawah ada supirku, kau bisa pergi dengannya. Kata John yang sudah duduk di atas sofa. Samantha hanya melihatnya sekilas dan menggerutu kesal. Dia segera keluar dari apartemennya untuk pergi ke rumah John dan mengambil pakaian pria itu. Tidak berapa lama Billy telah datang bersama dokter pribadi bosnya. Dia tidak tahu kenapa bosnya memintanya memanggil dokter itu. Dengan alamat yang telah diberikan John padanya membuat Billy tidak kesulitan menemukan apartemen itu. Setelah tiba dia sangat kaget melihat kaki bosnya yang terluka. Master, apa ada musuh yang menyerang? Apa kau kena tembak? Tanyanya dengan khawatir. Tidak ada, ini hanya luka goresan kaca saja. Jawab John. Dokter pribadinya segera memeriksa luka di kakinya.
Untungnya luka itu tidak terlalu dalam sehingga tidak perlu sampai dijahit. Setelah memberikan obat pada kaki John dan mengganti perbannya, dokter itu segera undur diri meninggalkan mereka berdua. "Master, ini semua yang kau minta." Billy menyodorkan beberapa map yang berisi berkas-berkas yang John inginkan. "Apa yang Stella lakukan di sana?" tanyanya. "Tidak ada Master, dia hanya menunggumu di ruang tunggu." Biarkan dia menunggu sampai lelah, jangan ajak dia berbicara, perintahnya. Baik. John melihat berkas itu satu persatu. Setelah melihatnya dia melemparkan berkas itu di atas meja. "Billy, aku ingin kau menekan perusahaan Bill Loren. Tarik sedikit demi sedikit semua saham yang kita tanam di perusahaannya dan tekan juga perusahaan yang bekerja sama dengannya. Aku ingin lihat sampai berapa lama dia akan bertahan," perintahnya. "Tapi Master, Bill Loren calon ayah mertuamu bukan?" "Kenapa kau ingin membuatnya bangkrut?" tanya Billy heran. "Tidak lagi, mereka begitu berani menjebakku dan memberiku obat, maka berarti mereka sedang mengibarkan bendera perang padaku." Billy tercengang, apa maksud bosnya? "Obat apa Master?" John melirik ke arahnya. "Yah, kau tahu bukan?" jawabnya malas. Billy mulai mengerti dengan maksud bosnya, pantas saja Stella begitu ingin bertemu dengan bosnya itu. Pasti wanita itu telah berbuat sesuatu yang telah menyinggung John. Billy mengedarkan pandangannya dan melihat apartemen itu dengan seksama. Sedari tadi dia memang merasa heran, kenapa bosnya bisa ada di sana. Tapi kemudian dia bisa menebaknya saat melihat cucian pakaian wanita yang sedang dijemur di balkon. "Master, apakah semalam menyenangkan?" tanyanya. "Billy, jika dia mendengarnya aku yakin kau akan babak belur." "Master, bukankah kau seharusnya berterima kasih pada Nona Stella? Berkat obat itu kau bisa berada di sini," kata Billy lagi. "Kau benar, maka dari itu aku akan berterima kasih padanya dengan menghancurkan perusahaan ayahnya." Billy terdiam, cara berterima kasih macam apa itu? Tapi dia tahu bosnya tidak akan main-main dengan ucapannya. Sedangkan saat itu, Samantha mengumpat marah sambil menarik sebuah koper besar di tangannya. Dia sedang menunggu lift untuk menuju kamar apartemennya. Setelah tiba di rumah John, semua perlengkapan yang John butuhkan sudah disediakan oleh Ron. Semula dia sangat senang, berarti dia tidak perlu bersusah payah mengambil baju pria itu lagi. Tapi kemudian dia sangat kesal melihat Ron menarik sebuah koper besar dan memberikan koper itu padanya. Dia sudah protes pada Ron, tapi Ron bilang itu semua kebutuhan yang John inginkan. Selama di perjalanan Samantha hanya memaki kesal, ingin rasanya dia melemparkan koper itu ke jalan dan meninggalkannya. Samantha menarik koper itu masuk ke dalam lift, dia sudah tidak sabar melemparkan koper itu di depan John dan memakinya. Setelah pintu lift terbuka, Samantha dengan cepat menarik koper itu menuju kamar apartemennya. Dengan tidak sabar Samantha memutar handle pintu dan mendorong pintu itu dengan kasar, menarik koper itu masuk ke dalam dan melemparkannya di atas lantai. Dia melotot ke arah John yang sedang bersama Billy di ruang tamu apartemennya. "John, apa-apaan ini? Kau tidak bermaksud tinggal lama di sini bukan?" tanyanya kesal. "Baby, memangnya tidak boleh?"
Kurang ajar. Apa kau pikir kau itu simpananku? Samantha semakin kesal mendengar jawaban John yang begitu cuek. Kalau begitu jadikan aku simpananmu. Jawab John sambil tersenyum manis padanya. Apa? Nasibku sungguh sial bertemu pria gila sepertimu. Samantha mengumpat kesal, dia segera membalikkan badannya hendak berjalan ke arah pintu. Mau kemana? Tanya John. Beli samsak. Aku sangat ingin memukul sesuatu. Samantha menghentakkan kakinya kesal, dia segera keluar dari apartemennya dan membanting pintu dengan kesal pula. John tersenyum melihat kepergiannya. Master, jangan terlalu iseng, nanti dia kabur. Saran Billy. Tenang saja, dia tidak akan pernah bisa kabur dariku. Katanya dengan percaya diri karena memang Samantha tidak akan bisa lari darinya. John, cepat masukkan. Sabar baby. Cepat John, aku sudah tidak sabar. Sayang, kau benar-benar begitu bersemangat. Cepatlah, aku tidak mau menunggu lagi. Baiklah, akan aku masukkan. John segera mendorong pisau mainan yang ada di tangannya ke dalam lubang drum plastik yang ada di depannya dan Pepe. Kepala mainan Pirates langsung meloncat dari atas drum plastik itu dan jatuh di atas lantai. Yeay! Aku menang! Sorak Samantha girang. Cih sial, kenapa kau selalu menang? Apa kau curang? Tanya John curiga. Enak saja, aku sudah sering bermain dengan Edward. Mana mungkin aku bisa kalah? Malam itu, setelah membawa Edward tidur, Samantha dan John sedang melakukan sebuah permainan. Ya, saat itu mereka sedang bermain Jumping Pirates. Samantha mengajak John memainkan permainan itu karena bosan. Tentu saja yang kalah akan mendapat hukuman dan mereka sudah bermain beberapa kali tapi sialnya John selalu kalah karena dia tidak pernah memainkan permainan seperti itu. John sudah membuka bajunya dan hanya tersisa celananya saja. Dia juga sudah menuruti beberapa hukuman dari Samantha. Sekarang, dia pun harus menerima hukuman dari wanita itu. Sekarang lepaskan celanamu dan tidur di luar. Perintah Samantha. Samantha mengambil sebuah bantal dan memberikannya pada John. Kau benar-benar tega. Samantha hanya memalingkan wajahnya cuek. Ayo bermain sekali lagi. Ajak John. Tidak mau, pasti hasilnya akan sama, kau pasti akan kalah. Tolak Samantha. Kali ini tidak akan. John meyakinkan. Tidak mau, sana tidur di luar. Samantha berusaha mendorong tubuh John untuk keluar dari kamarnya. Apa kau takut? Tidak. Jadi, apa seorang Samantha Jackson begitu pengecut tidak berani menerima tantanganku? John mencoba memancing Samantha dan pada saat Samantha menghentikan langkahnya, tidak terima dikatai John sebagai seorang pengecut. Jadi kau masih ingin bermain? Tentu. Baiklah, jika kau kalah kau harus pergi dari rumahku saat ini juga. Tentu sayang, aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi, tapi jika aku menang apa yang aku dapatkan? Tanyanya kemudian. Kau boleh meminta apapun dariku dan aku akan menurutinya. Jawab Samantha dengan percaya diri. Baby, jangan menyesal. Tidak akan. Jadi, kau menerima tantanganku? John mengulurkan tangannya.
Cih, aku terima. Samantha menyambut tangan John. Mereka saling melemparkan pandangan yang begitu tajam seperti sedang berhadapan dengan musuh saja. Mereka melepaskan pegangan tangan mereka dan kembali memulai permainan itu. Mereka mulai menusukkan pisau mainan itu satu persatu ke dalam lubang drum yang tersedia sambil berpikir dengan serius dan mereka bermain sampai lupa waktu. Baby, sekarang giliranmu. John tersenyum puas saat dia bisa berhasil melakukan permainan itu sampai sejauh ini. Hanya tersisa 2 pisau saja yang belum mereka masukkan ke dalam drum. Sekarang giliran Samantha dan pisau terakhir adalah giliran John. John, segera siapkan kopermu dan jangan kembali lagi, kata Samantha dengan percaya dirinya. Tidak semudah itu, baby, jawab John. Saat aku memasukkan pisau ini sudah pasti aku yang menang, dan kaulah pecundangnya, kata Samantha lagi dengan yakin. Sayang, jangan banyak bicara, cepat masukkan. Aku sudah tidak sabar mengucapkan permintaanku. John melebarkan senyumnya dengan licik. Oke, aku juga tidak sabar melihatmu pergi dari sini. Samantha mulai mendekatkan pisau mainan itu ke lubang drum yang sangat dia yakin. Dia sudah memainkan permainan itu dengan Edward hampir setiap hari dan sudah bosan memainkannya. Karena itu dia sangat percaya diri, dia pasti menang dalam permainan itu dan dapat menedang John pergi dari rumahnya. Saat pisau mainan yang dia pegang sudah mau masuk ke dalam lubang drum itu, tiba-tiba John berkata, "Ah, Edward." Samantha menghentikan tangannya dan memalingkan wajahnya ke arah pintu. Dia kira Edward terbangun dan masuk ke dalam kamarnya. Saat itu juga John langsung memutar drum mainan itu dan mengganti lubang yang Samantha pilih dengan lubang yang tersisa lainnya. "Mana ada Edward?" tanya Samantha. "Baby, aku hanya kepikiran Edward saja." John tersenyum ke arahnya pura-pura tidak melakukan apapun. Samantha melotot padanya curiga, tapi kemudian dia berfokus kembali pada mainan di depannya. Samantha kembali mendekatkan pisau ke dalam lubang drum yang telah diganti John tanpa curiga. "Yes, do it baby, do it," John berkata dalam hati dengan tidak sabar. "Tuan Smith, segera siapkan dirimu dan barangmu." Samantha tersenyum manis ke arahnya dan memasukkan pisau mainan itu ke dalam lubang drum yang telah dipilihnya. Dia sangat yakin, kemenangan ada di tangannya, tapi pada saat itu, Pluo Pepe. Kepala Pirates mainan itu lepas dari drum dan jatuh di atas lantai. Samantha tercengang tidak percaya, padahal dia sudah yakin tapi kenapa dia bisa salah. John melebarkan bibirnya tersenyum penuh kemenangan. "Baby, aku menang," katanya dengan gembira. "John, kau curang ya?" Tanyanya tidak percaya. "Apa kau melihat aku melakukan kecurangan tadi?" John balik bertanya. Samantha menggigit bibirnya, dia masih tidak percaya dia bisa kalah oleh permainan yang sudah sering dia mainkan itu. "Baby, ingat perkataanmu tadi. Kau harus mengikuti setiap perkataanku." Wajah Samantha langsung pucat. Apa yang mau pria itu lakukan padanya? "John, kita ulangi permainannya ya?" pintanya. "No baby." John meninggalkannya dan naik ke atas ranjang. Pria itu merebahkan dirinya dan menahan kepalanya dengan sebelah tangannya sedangkan satu tangannya menepuk ranjang yang ada di sebelahnya. "Baby, kemarilah."
John, jangan minta yang aneh-aneh. Tidak akan sayang, aku ingin kau melepaskan bajumu dan tidur di sebelahku. Pintanya. Tidak mau. Samantha menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Baby, jangan menjilat ludah sendiri. John kembali menepuk-nepuk ranjang yang ada di sisinya dan tersenyum penuh kemenangan. Come on baby, sebelum aku berubah pikiran dan memintamu melakukan hal lain. Samantha memejamkan matanya dan menarik nafasnya. Dia tidak punya pilihan dan melepaskan baju yang dipakainya. Dia bahkan melemparkan bajunya ke wajah John. Sialan kau John, jika kau berani melakukan sesuatu padaku maka akan aku bunuh kau. Ancamnya. Samantha segera naik ke atas ranjang dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang setengah telanjang. Baby, kau terlalu banyak berpikir. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau jadi pacarku. Samantha terbelalak kaget, apa maksud dari perkataan John? John jangan bercanda, aku tidak mau. Tolaknya. Aku tahu kau akan mengatakan ini, jika kau tidak mau tidak apa-apa. Aku akan mengganti permintaanku, aku ingin kau melayaniku malam ini sampai aku puas. Apa? Kau sudah gila ya? Baby, bukankah kau bilang aku boleh meminta apapun? Aku hanya minta kau jadi pacarku, tidak lebih. Samantha menggigit bibirnya, kenapa John meminta hal itu darinya? Oke. Aku akan jadi pacarmu. Jawabnya. Are you serious? John begitu gembira mendengarnya sedangkan Samantha mengangguk. John memeluk Samantha dengan erat. Dia tidak menyangka gara-gara permainan itu dia bisa mendapat keuntungan sebesar ini, ya walaupun dengan cara yang curang. Apa ada lagi? Tanya Samantha lagi. No baby, hanya itu. Jika begitu kenapa kau memintaku untuk buka baju? Tanya Samantha kesal. Aku hanya ingin mengetes saja, apa kau serius dengan ucapanmu? Apa? Kau sungguh menyebalkan. Kembalikan bajuku. Samantha ingin meraih bajunya yang dipegang oleh John sedari tadi. John melemparkan baju Samantha ke atas lantai. John, kau benar-benar iblis, jelmaan Raja Neraka. Makinya. Terima kasih atas pujiannya sayang. Samantha membalikkan tubuhnya dan memeluk selimut yang menutupi dirinya. John tersenyum senang dan memeluk Samantha dari belakang. Baby, feel of you. Bisiknya. Samantha kaget mendengarnya, apa John sadar dengan yang dia katakannya? Samantha memutar tubuhnya dan menatap John dengan serius. John, jangan main-main dengan perkataanmu. Aku tidak main-main baby, aku bersungguh-sungguh denganmu. Jawab John dengan yakin. Wajah Samantha langsung memerah, dengan cepat dia menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Sayang, apa kau malu? Tanya John menggoda. Berisik. John terkekeh pelan dan menarik selimut yang menutupi wajah Samantha. Baby, aku akan menunggu sampai saat kau mengatakan cinta padaku. Bisiknya. John mengangkat dagu Samantha dan menciumi dengan lama. Ini tanda kita sudah jadian. Samantha memeluk John dengan erat dan menyembunyikan wajahnya yang merona. Dia juga mengatur jantungnya yang berdegup dengan cepat. Ada apa dengannya?